Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi nih Pak Kiai. Kadang-kadang kita kucing ya tanya. Sudah hari ke-18 ini. Nah, pendengar, kita ketemu lagi di dialog Pak Kiai dan Dentayang di hari ke-18 Ramadan 1443 Hijriah. Bersama narasumber kami, beliau adalah Kiai Haji Dr. Amirullah Amri MA, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, pimpinan Pondok Pesantren Ilmul Yakin Tumpuk Bulu Maros, dan juga pimpinan Amhatur Biro Perjalanan Umroh dan Haji Plus di Jalan Teuku Umar 10 nomor 46. Cocokin ya Pak. Nah, hari ke-18 ini Pak Kiai ya? Iya. Ngobrol tentang hari ke-18 berarti kemarin itu 17 yang dibilang orang nusul Quran. Oh iya. Tafadhal jelaskan sedikit soal nusul Quran itu Pak. Jadi diturunkannya itu Al-Quran dan Tayang. Iya. Itu tidak sekaligus. Itu lama. Itu 22 tahun. Iya. 2 bulan, 22 hari. Kita hafal gitu. 2 tahun. Ya. 22 tahun, salui 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini karena aja Mi. Karena kalau sekaligus diturunkan, tentu menghafalnya bagaimana? Tentu susah. Jadi diturunkan secara bertahap. Al-Quran itu 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Jumlah hurufnya 1.027.000. Pakai ada apa? Aku lagi kira-kira kan coba-coba. Saya bisa hitung pakai, tapi 30 juz. Itu dia. Juz daji. Juz. Ya menurut waqala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama bahwa itulah diturunkan pada bulan suci Ramadan. Ya banyak yang memahami bahwa di 17 hari ke-17 itu 17 ya Allahu alam. Yang jelas pendapat seperti itu kebanyakan ulama. Ada juga pendapatnya bahwa ganjil di malam ganjil. Lailatul Qadar. Iya, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kemudian surah yang pertama turun itu adalah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Yang pertama turun adalah Iqra. Tapi yang ditempatkan pada awal surah itu adalah suratul Fatihah, bukan Iqra. Kenapa? Karena Fatihah itu namanya pembuka. Pembuka itu mesti di awal. Kemudian Fatihah itu dikatakan Ummul Quran, ibunya Quran. Karena ialah seakan-akan melahirkan seluruh surah-surah yang lain. Isinya Al-Quran itu seandainya diperas, maka intisarinya ada pada suratul Fatihah. Maka Fatihah itu Ummul Quran, Ummul Kitab. Ummul Kitab. Banyak namanya Fatihah itu. Alhamdu. Seperti itu barangkali tentang nuzulul Quran. Jadi yang jelas pada intinya ajarkan anak-anak Quran. Bawa di di Ilmul Yakin. Ilmul Yakin pondok pesantren. Kalau mana di sana menghafal juga orang Pak. Menghafal juga. Jadi baik Pak Kiai, kita mulai pertanyaan pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah di Jeneponto, Kecamatan Tamalatea, Dusun Kasih Bumbung. Pak Kiai, apakah benar tidak sah salat kita kalau kita tidak melihat Allah? Karena saya pernah mendengar ceramah di masjid, tidak sah salat seseorang jika tidak melihat Allah. Saya juga heran dari mana orang tersebut berpendapat seperti itu. Karena setahu saya, siapapun dan apapun yang melihat Allah pasti akan hancur. Mohon penjelasannya Pak Kiai, karena saya takutnya akan semakin banyak orang beda ini yang tidak lagi mau melaksanakan salat. Karena dia tidak bisa melihat Allah. Iya. Itu namanya ihsan. Jadi kan Islam, iman, ihsan. Ihsan itu ka'annaka tarahu. Seakan-akan atau seperti engkau melihat Allah. Tapi kan tidak mungkin melihat Allah, mustahil. Karena tidak mungkin melihat
Allah, maka yakinkan Allah melihat engkau. Ya. Artinya itu upaya untuk khusyuk di dalam salat. Iya. Melihat Allah seperti apa? Kalau jangan dipahami bahwa melihatnya itu seperti melihat kasat mata. Saya melihat dentayan sekarang, saya tahu wujudnya seperti wujudnya. Allah tidak boleh begitu karena laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak diserupai oleh sesuatu. Tidak berwujud. Iya. Ada tapi tidak berwujud seperti kita. Iya. Angin saja kita hanya rasa angin, ada angin. Tapi kalau ditanya seperti apa angin itu, pasti orang tidak tahu menjelaskan. Iya. Begitu juga rasa dentayan. Gula itu rasanya manis. Bagaimana manis itu? Itu susah dijelaskan. Seperti itu. Iya. Jadi itu saja bahwa Allah itu ada. Iya. Allah itu ada, tapi tidak bisa digambarkan wujud seperti wujudnya makhluk. Allah itu rahasia. Rahasia itu adalah tidak nampak. Tidak bisa dibicarakan lagi seperti apa modelnya, pendek dan tingginya, besar dan kecilnya, warnanya, itu tidak bisa dibicarakan. Tidak akan mungkin orang bicara. Kapan orang bicarakan pasti salah. Iya. Jadi itu Allah itu adalah ada, tapi adanya itu tidak seperti adanya makhluk. Bahkan kalau dikatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas aras, jangan dipikirkan bahwa tinggal duduk seperti duduk kita ini di atas aras. Karena kapan seperti itu bahwa berarti Allah itu sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk menyalahi kalimat laisa kamitslihi syai'un, tidak diserupai oleh sesuatu. Sama yadullah fauqa aidihim, tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka. Jangan dibayangkan kalau tangan Allah itu sama dengan tangan kita, jari-jari jalima, bukan seperti itu. Itu bahasa yang tidak bisa diterjemahkan dalam arti real, dalam arti nyata, tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Jadi di saat engkau salat, lihatlah Allah, tapi tidak mungkin engkau melihatnya, maka yakinkan Allah melihatmu. Maksudnya adalah berupayalah untuk kehusyuan. Berusaha untuk khusyuk dan membesarkan Allah dengan kalimat Allahu Akbar. Yang lain itu pada kecil, yang besar itu adalah Allah. Iya. Nah, begitu hamba Allah di Jeneponto ini. Nah, itu tadi jawabannya. Yang jelas intinya dan tayangan dari Jeneponto ini, salatlah seperti apa yang kita lihat. Kita lihat orang salat ruku sujud, kita lihat orang, kita dengar baca Fatihah, bacalah Fatihahnya seperti itu. Karena kalau bilang temo ko sambangi katanya cini ke karang Allah Taala, katanya mau sambayangan tuh sangina. Sampai kiamat. Katanya akan bisa bertemu. Jadi kalau ada ungkapan bahwa melihat Allah, melihat dalam arti apa? Kalau melihat dalam arti rahasia yang tidak bisa digambarkan dengan lisan, dengan lidah, dengan bicara. Tapi itu adalah dimaknai dengan kehusyuan. Iya. Nah, begitu Pak Jeneponto, mudah-mudahan bisa terjawab. Selanjutnya pertanyaannya Pak Kiai, untuk bagaimana nih memberi pahala atas kebaikan dengan melipat ganda gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala memberi pahala atas kebaikan dengan berlipat ganda untuk mendorong manusia selamat. Namun Pak Kiai, ada pendapat bahwa manusia bila dimasukkan ke dalam surga bukan karena pahalanya, tetapi karena rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya. Begini Dentayang. Jadi silakan beramal. Silakan amal itu kan perbuatan. Silakan berbuat, silakan beramal. Cuma jangan menuntut Allah dengan amalanmu. Berharap itu amalan. Contohnya begini. Dentayang, umpama. Anggapan orang tak masuk surga. Kenapa sih kau mau masuk surga? Kata malaikat. Kata Dentayang, karena tahajudku setiap malam dan duhaku setiap hari. Tidak usah dibicara wajib, sedangkan tahajud lagi setiap malam. Kalau Allah berkata Dentayang, gantikan air minumku yang pernah kau minum waktu di dunia segelas saja. Karena engkau menuntut, maka Allah juga menuntut. Ini contoh saja. Di situ kan menuntut masuk surga karena tahajud setiap malam dan duha setiap hari. Itu pahala yang kita lakukan. Karena itu pahalanya yang dia banggakan. Punana karang Allah Ta'ala pawangnya malaikat, kasih tahu malaikat, suruh gantikan air minum yang pernah dia minum selama dia di dunia. Saya tuntut juga dia untuk menggantikan air minum satu gelas saja. Mampu ndak?
Pasti tidak mampu. Sehingga begini, betul ungkapan bahwa orang masuk surga karena rahmat dan kasih sayang Allah. Cuma tidak akan mungkin dirahmati dan tidak mungkin ada kasih sayang Allah pun tidak nusambayang. Ya, kalau tidak melakukan ibadah-ibadah itu. Kalau tidak melakukan amal. Jadi mesti beramal untuk meraih kasih sayang Allah. Cuma jangan engkau membanggakan, apalagi kata-kata menuntut karena ibadahmu, karena sholatnya, karena puasanya, karena hajinya. Karena bukan itu yang membuat orang masuk surga, tapi rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi bagaimana bisa mendapatkan rahmat kasih sayang Allah kalau tidak beramal, kalau tidak sholat, kalau tidak puasa, kalau tidak haji, tidak zakat, tidak zakat. Jadi lakukan semua itu. Semoga dengan perbuatan yang dia lakukan itu akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi segala sesuatunya pakai memang harus dari rahmat Allah. Rahmat Allah, tapi tidak mungkin mendapatkan dulu, mengerjakan itu. Tidak mungkin mendapatkan rahmat itu pun tidak ada sambayang. Setin rojoko terus. Dia bilang tidur, orang sholat tidur. Kenapa kok tidak sholat? Dia bilang menunggu rahmat kasih sayang Allah di akhirat. Ante kamera kulle, bagaimana bisa? Nah, terima kasih dari Goa. Nah, sekarang ini pakai pertanyaan selanjutnya dari Haris di Malakaji. Bagaimanakah itu hukumnya kalau orang selalu bangun makan sahur, terus berkumpul tetapi tidak melaksanakan puasa karena berhubungan masih sakit? Terima kasih Pak Ustadz. Dia sakit. Tapi dia bangun sahur untuk kumpul-kumpul dengan keluarga sahur. Bagus itu dan tayang. Tapi lapar gini. Lapar gini. Nah sahur itu kan memang makanan itu ada berkah di situ. Malah saya bilang di rumah itu dan tayang. Biar yang kecil, yang anak-anak, yang cucu bangun semua untuk termasuk saya ini sahur. Dipanggil masuk makan juga tadi. Karena tasahuru fa inna fis sahuri barakatan. Sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu ada berkah. Ada berkah dalamnya. Jadi termasuk wanita-wanita yang haid, yang halangan, yang tidak mungkin puasa besok. Bagus kalau dia juga ikut sahur supaya dia mendapatkan berkah. Tapi sekarang terbaliknya biasa. Tema kau yang bangungi. Tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan keberkahan. Apalagi ibu-ibu haid ya. Kenapa kena bangun bagus kalau dia bangun, satu menemani suaminya makan. Yang kedua dia urus keluarganya. Jadi ikut juga makan di situ bareng-bareng supaya dia mendapatkan amalan, dapat amalan. Karena dia termasuk makan di situ. Sekalipun sahur itu diperuntukkan bagi orang yang akan puasa. Dia tidak mau puasa tapi turut menggembirakan orang-orang yang mau puasa. Karena ada itu yang kita bilang awalnya itu barang siapa yang bergembira di bulan suci Ramadan, masuk surga. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang bergembira dengan masuknya Ramadan, maka diharamkan oleh Allah tubuhnya dari api neraka. Jadi gembiranya itu perasaan kalau meskipun haid keluarga istri maksudnya, tapi dia tetap bangun dan menemani makan suaminya, pasti suaminya merasa gembira perasaan dilayani. Kanya tongan tu bayi ne. Bagaimana? Kamu teri na batu tarawih na pas sami ngandre buranin. Jadi pada Nah karena ngandre memang kok. Maka baru jam 10. Maka memang Pak biasa dikasih begitu. Kaparo-parompa aja ko punalan tambah. Kata tidur ronro begitu saya. Dia bilang kita tidur kok ganggu lagi ibu kita. Di Sulawesi Selatan. Di Kemai di luar negeri. Nah karena buranena iya mintu di bayina keruk ini urus. Jadi begitu. Jadi ada berkahnya itu di dalam, walaupun kita berhalangan atau sakit sekalipun, ketika dia dapat berkah itu dapat amalan dan juga dapat berkahnya. Nah selanjutnya ini Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai dan Intayang. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan tata cara pelaksanaan bayar fidyah sebagai pengganti puasa bagian uzur. Wassalam dari Eko Senior di Makassar. Sudah berulang kali disampaikan bahwa fidyah itu diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu puasa dan menurut penglihatan mata kasat dan menurut medis ini orang sakitnya berkepanjangan. Tidak bisa puasa. Tidak bisa puasa. Sakitnya bukan sakit biasa.
maka dia fidyah. Fidyah. Fidyah itu dibayar setiap hari dan tayang. Setiap hari. Iya, tapi seandainya dia bayar sekaligus Ya. Tidak masalah. Jadi dibayar setiap hari lebih bagus. Tidak apa-apa juga dibayar dirapel ki ceritana. Sama ceritanya dan tayang. Iya. Zakat harta itu kan syaratnya 2. Iya. Haul dan nisab. Iya. Haul itu sudah 1 tahun. Kemudian nisab ukuran. Iya. Tapi seandainya tidak cukup 1 tahun lalu dia keluarkan, itu tidak apa-apa. Jadi sebelum haulnya, sebelum sampai setahunnya dia keluarkan. Dia keluarkan memang. Dia keluarkan. Iya. Belum sampai nisabnya di situ dia sudah niatkan zakat itu boleh saja. Sama halnya dengan fidyah. Daripada rompa dulu setiap hari meribala na tengerang sekali kasih saja di situ. Sekaligus. Kemarin juga begitu ibuku bayar seminggu hari ke-7. Ya, bisa dibayar langsung. Bisa saja langsung. Tapi dia yang bayar nih. Gitu. Itu yang kau bayar di bawah. Karena semestinya di situ ada lauknya, ada makanannya, ada berasnya. Begitu, ada berasnya. Iya. Sehingga diakumulasi berapa kira-kira nilainya. Iya. Selama 1 minggu itu. Iya. Nah begitu Pak Eko, jawabannya. Jadi punna Erki rapel ki sebelum habis Ramadan bisa juga. Ini pertanyaan selanjutnya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini? Atas nama Abdullah di Maros. Ya. Ingin bertanya tentang sholat Jumat. Ya. Karena di kampung saya jika sudah sholat Jumat, sholat duhur lagi. Apa pernah Nabi kita melakukan hal seperti itu? Demikian pertanyaannya Pak Kiai. Itu Jumat dan tayang posisinya menggantikan duhur. Berarti kalau orang bertanya lagi, duhur kan 4 rakaat. Iya. Bagaimana Jumat menggantikan? Lalu Jumat itu kan hanya 2 rakaat. 2 rakaat. Jawabnya adalah khutbah Jumat itu nilainya 2 rakaat. Al-khutbah makanu ruk'ataini. Khutbah itu kedudukannya 2 rakaat. Sehingga mendengarkan khutbah Jumat itu bukan sunat, wajib. Karena terhitung 2 rakaat juga. Karena terhitung 2 rakaat. Seakan-akan di situ di saat orang khutbah sudah memulai sholat. Sehingga seluruh kegiatan mesti dihentikan, termasuk mengaji baca Quran. Jadi baca Quran saja mesti berhenti. Apatah lagi kalau main SMS. Iya. Nah, coach bisa ngempun dari coach kanan apa mak game terus. Pakai kalau ceramah itu di hempung ada li. Padahal sudah khutbah. Sebentar khutbah ini penceramah. Itu tadi al khutbah maka nuruk ini. Khutbah itu kedudukannya 2 rakaat. Sehingga salatnya 2 rakaat. 2 tambah 2 tetap 4. 4 itulah posisi duhur. Jadi Jumat itu menggantikan duhur. Karena menggantikan duhur tidak usah duhur lagi. Karena sudah tadi asalkan memenuhi syarat. Syaratnya kalau menurut Imam Syafi'i mesti 40 orang dan tayang. Kalau Imam Malik 13 orang. Itu sudah bisa. Jadi beda. Kenapa Imam Malik 13 orang dan Imam Syafi'i 40? Karena di saat Rasulullah SAW berkhutbah itu lebih 40 orang. Tapi sementara Rasulullah berkhutbah muncul saudagar, muncul pedagang membawa barang dagangan. Orang-orang tinggalkan tempat, dia keluar. Karena memang kondisi keimanan keislaman belum mapan waktu itu. Dia keluar, barang apa orang? Bayangkan itu nak bita katobah. Yang tinggal yang di dalam tinggal 13 orang. Dan Rasul tetap melanjutkan. Sehingga berkata Imam Malik Jumatan itu 13 orang. Kalau Imam Syafi'i 40 karena awalnya 40. Sehingga ini juga pengurus-pengurus masjid jangan dimulai itu sebelum cukup 40. Kecuali kalau memang satu komplek kurang orang yang berislam, maka silakan pakai pendapatnya Imam Malik yang 13. Yang 40 Imam Syafi'i, yang 13 Imam Malik. Ada masjid sampai 9 suruh mana karena kepada Amirul Amri dipersilakan. Saya bilang dipersilakan apa? Dia bilang Jumat Ustadz khutbah. Apa khutbah baru 9 orang? Dia bilang jadi tahu Ustaz pantara kira orang pokok taipaya di bawah pumangga katanya di luar. Masih merokok. Ya, saya bilang panggil masuk.
Nah kada busangi kepanasan. Iya, Jadi iya. saya imannya tidak kepanasan. Iya, Panggil masuk. Iya. Oh, nah pas ke panitia anak di mimbar. Saya naik dentayan tapi saya salat duhur sebentar. Kenapa salat duhur? Karena tidak memenuhi 40 syarat. tadi itu. Karena Imam Syafi'i ke 40, Imam Malik 13. Kalau 9, nah karena dentayang Imam Samudra Malik itu. Jadi ada syaratnya. Iya, ada syaratnya. 40 itu. 40 kemudian mesti mukimin. Orang bermukim di situ. Oh, iya. Orang musafir tidak dihitung. Oh, iya. Dan mesti laki-laki, perempuan tidak dihitung. Iya. Jadi ada kriterianya, ada syaratnya. Jadi kalau pertanyaannya salat duhur ke sesudah Jumat, kalau Jumatnya sudah sempurna tidak salat duhur dosa lagi. salat duhur, iya. Coba lihat di Masjidil Haram di Mekah, sudah salat Jumat udah selesai. Di Madinah sudah salat Jumat udah selesai. Terkecuali memang kalau dikhawatirkan keesahan Jumatnya itu, maka silakan salat duhur. Iya. Kemudian ini juga perlu penekanan. Itu kalau Jumat kan biasa lain khatib, lain imam. Biasa kejadian. Biasa. Lain khatib, lain imam. Itu yang imam mesti hadir mengikuti khutbah 100%. Tidak boleh dia terlambat. Kapan dia terlambat tidak boleh didorong jadi imam. Kenapa? Kenapa tidak boleh didorong jadi imam? Karena hilang 2 rakaat. Karena khutbah kedudukannya 2 rakaat. Dia terlambat datang. Dia tidak mengikuti khutbah, berarti lanjut kiruan rakaat. Tinggal 2 rakaat. Ya, kalau 2 rakaat salat apa namanya? Sementara ini waktu duhur. Salah sunnah lagi. Makanya imam yang terlambat jangan didorong jadi imam. Kalau dia masuk masjid, khutbah sementara dibacakan. Kenapa hilang 2 rakaat? Al khutbah makanu rakaataini. Khutbah itu kedudukannya 2 rakaat. Biar dia mengikuti sedikit itu ceramah. Enggak boleh, karena lainnya dia sudah tidak mengikuti rukunnya khutbah. Kalau di masjid sini biasa di daerah-daerah pakai rata-rata pilih dulu itu orang jualan ya. Itulah mesti ini Pak Uang pengurus masjid jangan suruh imam itu, lebih bagus yang imam yang khatib sendiri. Karena sempurna gitu. Iya, daripada dia terlambat. Datangi lagi, may boyane kasang pabalu-balu pantarang. Iya. Pabalu songko haji, pabalu mana birang apa na baluka. Pabalu kacamata dan tangan. Jadi rupa-rupa nih. Kemudian itu khutbah di situ fastami'u, dengarkan, perhatikan, amati, bukan pasma'u. Kalau pas mau dengarkan sambil menghimpun boleh, dengarkan sambil mengaji boleh, itu namanya fasma'u. Tapi bukan fasma'u, fastami'u, dengarkan, perhatikan, amati. Siapa tahu pengamatanmu tidak rukun, tidak masuk. Dan rukunnya khutbah itu seperti pujian, memuji Allah mesti kalimat alhamdulillah. Kemudian salawat harus ada, kemudian ajakan takwa. Dan doa di situ mesti mendoakan juga orang yang telah meninggal. Jadi diperhatikan itu rukunnya, itulah di masjid fastami'u. Jadi sangat penting itu khutbah itu di Jumat itu. Iya, karena kapan itu salah, mesti salah duhur orang. Iya, dan mama terlambat saya deh. Jangan terlambat. Yang masuk itu gelombang pertama mendapatkan pahala kurban onta. Yang kedua itu sapi. Yang ketiga itu kambing. Gelombang keempat apa mami? Ayam. Atau bayau kiti. Ya kurban ayam. Jadi pendengar. Jadi cepat-cepatlah masuk kalau Jumat. Iya. Sebelum khutbah dimulai masuk Ki. Nah selanjutnya pertanyaannya Bapak Kiai. Ini pertanyaan kedua. Saya ingin bertanya tentang masalah laki-laki sholat di rumah karena masjid jauh dari rumah. Apa sah salatnya? Atau bagaimana Pak Kiai? Sah-sah saja, salat biar di rumah sah salatnya. Cuma di masjid itu kan lebih afdol. La salata bijaril masjidi illa fil masjidi. Tidak sempurna salatnya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali salat di masjid. Cuma masalahnya ini jauh rumahnya dari masjid. Nampak biasanya kongkong di jalanan.
Tak biasa 5 rumah atau 3 kongkona berarti 15. Iya, mal lagi. Contoh ya. Iya contoh ini. Iya. Jadi kalau ditanya sahkah salat di rumah, pada dasarnya sah saja. Cuma lebih afdal kalau di masjid. Iya. Dan jika toh di rumahnya, ajak istrinya salat berjamaah, Iya. anaknya. Iya. Kalau di rumah Pak Iya. Kiai. Iya. Nah selanjutnya ini ada pertanyaan yang masuk di kiringan ini di HP ini, masuk barangkali ini. Isingnya penekanan nih. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Assalamualaikum. Saya Abdullah dari Maros, ingin bertanya tentang sholat Jumat. Lebat mi. Oh, ini tadi ini, Pak Kiai. Ini yang itu. Ya, sholat ini. Jadi intinya begini, Pak Kiai. Sholat Jumat itu sangat khutbahnya sangat Dia merupakan rukunya itu rukun, tidak boleh, tidak harus, wajib. Iya. Wajib. Tidak sama dengan pidato salat tarawih. Kalau pidato salat tarawih, ini penceramanya langsung di situ ya tarawih orang. Oh, bisa tidak tarawih juga, ceramahnya juga tarawih pakai. Iya, karena itu ceramahnya bukan rangkaian daripada sholat. Sholatnya itu. Kalau khutbah Jumat rangkaian daripada sholat. Kalau begitu, kalau apalagi ibu-ibu sebagian nangai mentom udah tidak penceramahnya. Kita betindro. Padahal kalau sebenarnya kalau mau mencari pahala, lebih banyak pahalanya mendengarkan ilmu sesaat dibanding salat sunat. Dan itu tarawih salat sunat. Iya. Artinya adalah kalau pahala engkau cari, seandainya memilih salah satu di antara dua, maka pilihlah dengar ceramahnya. Daripada salat sunatnya itu. Iya. Tapi kalau bisa dua-dua kan itu lebih bagus. Anggap patongi pengisingan. Ya, begitu. Nah, Pak Kiai, kalau begitu paling kita tutup dengan doa Pak Kiai untuk hari ke-18 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah, mudahkanlah kami memahami Al-Quran. Dan mudahkan kami mengamalkan isinya Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kami. Ya, senantiasa memberikan petunjuk dan kami melakukan petunjuk itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami agar kami senantiasa berbuat apa yang Engkau redai dan kami hindari apa yang Engkau murkahi. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, pendengar, demikian dialog Pak Kiai dan Dinta yang di hari ke-18 Ramadan 1443. Insyaallah kita ketemu besok di hari ke-19. Selamat santap sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.